Kembali lagi bersama dengan Kalsno TV, bersama dengan saya Mardiana Sanda. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membangun mesbah pribadi kepada Tuhan. Poin yang pertama yang mau kita belajar adalah apa itu mesbah. Mesbah adalah sesuatu yang sangat penting pada zaman bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa. Kemanapun mereka pergi, kemah demi kemah, di situ Musa selalu membangun mesbah. Dan pada zaman Nuh, kita buka di Kejadian pasal 8 ayat 20a, di situ berbunyi, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Jadi di sini mesbah adalah suatu tempat di mana mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan dan juga untuk meminta pengampunan dosa atas kesalahan mereka. Dan di mesbah sendiri tidak sembarang orang bisa datang ke sana dan tidak sembarang orang yang bisa mendirikan mesbah ini. Tuhan sangat suka dengan Nuh, Abraham, Ishak dan Musa, karena mereka ini adalah orang-orang yang membangun mesbah kepada Tuhan, di mana mereka sangat mendengarkan apa yang Tuhan mau ketika Tuhan menaruhkan hatinya kepada mereka. Di situ mereka datang kepada Tuhan, di situ mereka membangun mesbah, di situ mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan secara umum dapat kita simpulkan bersama bahwa mesbah adalah tempat di mana kita berkomunikasi antara manusia dan kepada Tuhan. Dalam poin yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana cara yang simpel untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan atau mesbah secara pribadi dengan Tuhan. Poin yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana kita setia dalam saat teduh. Saat teduh ini bukan sesuatu yang bagi kita yang masih baru suka melakukannya. Justru disinilah tantangan kita ketika kita baru mau mulai untuk melatih tubuh kita untuk saat teduh, saat kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di sini akhirnya kita belajar bagaimana kita menaklukkan daging kita. Mungkin kita ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang bekerja di rumah gitu ya. Tetapi secara daging ya, bangun pagi-pagi, yang bagi orang yang tidak terbiasa, yang masih baru belajar, ini adalah hal yang sangat butuh perjuangan. Yang membuat kita harus mengerti adalah jangan pernah menyerah. Ketika hari ini kita mencoba, kita masih ngantuk, kita coba lagi besok. Ketika kita coba lagi besok dan masih mengantuk dan lelah, coba lagi besoknya. Kita harus berusaha untuk mencoba sampai kita benar-benar hidup di dalam yang namanya saat teduh bersama dengan Tuhan. Ini tidak mudah sekali saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi bagi kita dan bagi Tuhan, ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus dan ketika kita mau memaksakan diri kita untuk membangun saat teduh kita kepada Tuhan, pasti kita bisa melakukan ini gitu ya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 di sini berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Di sini dikatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan baru bagi kehidupan kita. Kita mungkin punya masalah di dalam rumah tangga atau di dalam perkuliahan kita atau di dalam sekolah kita, dalam studi kita, atau dalam kita sebagai pembisnis atau kita menjadi seorang pekerja. Mungkin kita punya masalah, tetapi ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita mulai memaksakan diri kita untuk akhirnya mau saat teduh, di situ ada kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan kita supaya kita semakin melihat bahwa Tuhan yang terlebih besar dalam segala yang kita alami. Jadi sangat penting sekali ketika kita memiliki
saat teduh kepada Tuhan, karena disinilah kita benar-benar berbicara kepada Tuhan secara langsung, di mana kita bisa mengeluarkan keluhan kita kepada Tuhan dan kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Bagaimana dengan kita cara mendengarkan suara Tuhan? Dari firman yang kita baca. Jadi dari saat teduh kita tidak sekedar berdoa, tidak sekedar mengutarakan apa yang ada dalam hati kita, tapi kita juga berdoa. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita menanti-nantikan apa yang mau Tuhan untuk kita lakukan, gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali ketika kita mulai belajar untuk memaksakan daging kita untuk akhirnya membangun saat teduh ini. Pasti Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita dalam segala apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah ketika kita mulai capek. Aduh, hari ini aku udah coba, tapi aku belum bisa untuk saat teduh. Kita coba lagi besok hari. Ketika kita besok kita coba, terus nggak bisa lagi, kita coba lagi sampai itu benar-benar melekat dalam tubuh kita, sampai itu menjadi kebutuhan kita. Ketika kita tidak saat teduh, kita seperti ada yang kurang. Kita harus sampai di titik itu gitu. Karena Tuhan mau kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Berapa jam dalam satu hari Tuhan kasihkan kita? 1 kali 24 jam. Masa dari 10 menit 1 jam saja kita nggak bisa kasih waktu untuk Tuhan? Pasti kita bisa. Kita harus siapkan waktu khusus ini kepada Tuhan untuk kita benar-benar berbicara kepada Tuhan. Hari-hari kita banyak berbicara kepada anak, istri, suami kita, banyak berbicara kepada sahabat kita, teman-teman kita. Kita punya waktu untuk berbicara kepada mereka. Tetapi kenapa kalau kita ingin berbicara kepada Tuhan, kita lagi mulai tawar-tawaran? Hati-hati teman-teman, saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita mulai tawar-tawaran, aduh Tuhan aku capek, aduh Tuhan aku lelah, aku ngantuk, mulai kita kompromi dengan saat teduh. Hati-hati teman-teman, saudara-saudari yang terkasih. Hati-hati ketika keinginan daging kita lebih besar dari apa yang Tuhan mau. Hati-hati, kita harus hati-hati. Maka kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara saat teduh. Yang kedua, yang harus kita bangun adalah dengan berdoa dan berpuasa. Tidak hanya sekedar kita membangun saat teduh saja, tetapi kita juga belajar untuk akhirnya mengambil waktu-waktu pribadi untuk ada doa khusus kita. Berdoa dan berpuasa. Bagi orang yang tidak biasa untuk ada waktu 10 menit khusus untuk berdoa saja dengan Tuhan, pasti susah. Tapi ketika kita mau belajar dan ketika kita mau melatih, memaksakan diri kita untuk akhirnya mau berdoa, mau mengambil bagian untuk berpuasa. Bukan berpuasa supaya kita dilihat orang, kita adalah orang yang rohani. Tidak, tetapi ketika kita mengerti bahwa berdoa dan berpuasa ini adalah salah satu cara bagaimana kita membangun mezbah pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana ini kita mendekatkan diri kita lebih dekat bersama dengan Tuhan. Berpuasa bukan sekedar kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, tetapi di sini kita mengosongkan hati kita. Di sini kita juga belajar untuk akhirnya bagaimana kita mengalahkan daging kita, mengalahkan apa yang menjadi prinsip yang Tuhan tidak suka dari pribadi kita. Jangan pernah kita tidak punya hubungan, apalagi berdoa atau dan tidak berpuasa. Dalam 1 tahun minimal kita punya ambil waktu kita untuk kita sediakan berpuasa dan berdoa. Dan ketika kita berdoa dan berpuasa, untuk kita menahan lapar, menahan haus, kita nggak perlu menjadi orang yang lesu, lemah. Kita memperlihatkan seperti kita orang yang sedang berpuasa, tidak perlu. Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ya, di situ Tuhan berbicara tentang bagaimana ketika kita berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Bukan ketika kita berdoa, pergilah kau keluar sana, maka orang-orang akan melihat bahwa engkau sedang berdoa, bahwa engkau sedang berpuasa. Tidak. Tuhan mengajarkan kita, Tuhan melatih kita bagaimana kita tetap harus memiliki hubungan kepada Tuhan melalui berdoa dan berpuasa. Tidak sekedar berpuasa menahan lapar, tetapi di situ kita akhirnya ada kekuatan yang
luar biasa power yang Tuhan berikan kepada setiap kita ketika kita memiliki waktu khusus untuk berdoa dan berpuasa. Tidak sekedar berpuasa menahan lapar, tetapi ada sesuatu yang membuat kita greget datang kepada Tuhan. Siapkan, sisihkan waktu kita di saat kita berpuasa. Misal dalam 1 minggu kita punya waktu, oh iya aku akan ambil doa dan puasaku di setiap hari Kamis, misalnya begitu. Pokoknya bukan waktu yang sisa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kita udah merencanakan ini jauh sebelum kita melakukan itu. Bukan karena kita ada waktu sisa akhirnya kita mau berpuasa, bukan karena kita ada waktu luang akhirnya baru kita mau berpuasa kepada Tuhan, tapi kita udah merencanakan ini, kita udah menyusun dengan rapi. Sama kayak kita bekerja di perusahaan, kita merencanakan sebuah target, maka kita harus melakukan hal ini. Sama juga dengan kita kepada Tuhan. Ketika kita ingin membangun mesbah pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang harus kita rencanakan juga. Kita harus menyusun juga hubungan kita dengan Tuhan supaya semuanya rapi. Supaya hubungan kita dengan Tuhan juga bukan sekedar yang datang hari Minggu, atau kita ada yang sekedar datang ibadah seperti itu. Tidak ya, tapi Tuhan sedang mengajari kita, melatih kita untuk benar-benar belajar ngambil waktu kita saat teduh, berdoa dan puasa. Jangan pernah kita abaikan. Jangan kita abaikan hal ini, karena ini sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Karena di sini adalah letak di mana Tuhan kita dan Allah kita bisa berkomunikasi secara langsung. Ya, jadi kita harus belajar di sini untuk semakin belajar untuk akhirnya memberikan waktu yang spesial, yang khusus, bukan yang sisa ya. Menyisihkan, bukan menyisakan. Berbeda ya, saudara-saudari. Tapi kita menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Kita punya waktu khusus yang tidak bisa diganggu untuk datang dengan Tuhan. Kita bisa menyisihkan waktu kita untuk sahabat kita, untuk hangout. Kita bisa menyisihkan waktu kita untuk rapat, bisa. Tapi ketika kita menyisihkan waktu kita dengan Tuhan, kita mulai tawar-tawaran. Mari saudara-saudaraku ya, ini sangat penting untuk kita lakukan dan kita mulai bangun ini dalam kehidupan kita. Setelah saat teduh, berpuasa dan berdoa, yang ketiga adalah bersekutu. Jadi ini juga adalah cara kita untuk membangun mesbah pribadi kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 42, di situ tentang kerinduan kepada Allah. Di sini pemazmur mengajarkan kita bagaimana kita harus datang bersekutu bersama dengan saudara seiman kita. Jangan kita datang bersekutu kepada Tuhan ketika kita lagi senang saja. Kita takut, kita malu. Ketika kita mengalami masalah, pas kita datang nanti ditanyain, nanti disuruh kesaksian, kita takut. Jangan ya teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah kita minder dengan apa yang kita alami. Jangan minder dengan persoalan yang kita alami. Datang bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting sekali untuk melatih diri kita juga gitu ya. Di situ di ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan di situ juga di ayat yang kelima, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepada manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Di sini kita dilatih oleh pemazmur. Pemazmur di sini mengatakan bukan karena kita bersuka cita akhirnya kita datang bersekutu dengan Tuhan. Justru apapun yang kita alami, kita tetap harus datang bersekutu pada semua saudara-saudara seiman kita. Di tempat kita beribadah masing-masing, ketika kita ada komunitas sel atau ada kebaktian di rumah-rumah, kita tetap harus datang pada mereka. Kita datang bersekutu. Bersekutu bukan karena ada yang kita suka atau ada yang tidak kita suka di situ akhirnya kita datang, bukan. Tapi kita bersekutu kepada Tuhan karena kita rindu akan perkataan Tuhan.
Dan yang poin selanjutnya adalah tentang perpuluhan, setia memberi persembahan dan perpuluhan. Kenapa ini juga akhirnya menjadi salah satu cara untuk kita membangun mesbah? Karena persembahan dan perpuluhan ini sangat penting. Kita memberikan bukan karena kita punya lebih, tapi kita mengerti ketika yang menjadi hak Tuhan kita berikan dari apa yang kita miliki, bukan dari kelebihan yang kita miliki akhirnya kita memberikan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena kita punya banyak uang, bukan karena usaha kita diberkati. Tapi ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan perpuluhan karena kita mengerti bahwa dari apa yang kita punya ada hak Tuhan di dalam situ. Jangan pernah kita menahan apa yang menjadi hak Tuhan. Jangan pernah kita kompromi. Aduh banyak sekali nih yang aku mau kasih Tuhan. Aduh nanti gimana? Jangan. Ketika itu udah untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Jangan pernah kita bilang nanti aku kurang, nanti aku akan apa, aku makan apa. No. Jangan pernah khawatir. Karena apa yang menjadi milik Tuhan harus kita berikan, jangan kita tahan. Mungkin bagi kita yang berusaha mendapatkan omset yang mungkin misalnya baru 1 juta omsetnya, belum dipotong sama modalnya, masih kecil yang masih bisa kita beri kepada Tuhan. Tapi ketika kita dipercayakan ratusan juta, maka perpuluhan kita bisa di angka puluhan atau berapa juta gitu ya. Kita mulai berat, kita mulai menghitung. Dengan 8 juta, 9 juta aku bisa putar lagi ini untuk aku modal. Nah di sini bagi para kita pembisnis atau kita punya usaha, jangan pernah kita menahan apa yang menjadi hak Tuhan dalam bisnis kita. Karena kita diberikan pekerjaan karena Tuhan. Kita bisa makan karena Tuhan. Masih ingat cerita tentang seorang janda yang dia memberikan persembahannya bukan karena dari kelimpahannya. Dia memberikannya dari apa yang dia tidak punya. Justru itulah satu-satunya yang dia punya. Tetapi apa? Tuhan limpahkan. Bukan dia menjadi orang kaya, tidak. Tapi dia menjadi orang yang merdeka. Orang merdeka, dia tidak merasa, tidak memiliki spirit miskin. Tapi rohnya merdeka di dalam Tuhan. Jangan pernah kita anggap yang menjadi hak Tuhan kita tahan-tahan. Yang menjadi hak Tuhan kita berikanlah dengan sukacita. Jangan pernah kita merasa terpaksa memberikannya. Berikanlah dengan sukacita karena Tuhan sangat senang ketika kita memberikan dengan sukacita, dengan damai, dengan merdeka, maka disitulah Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Bukan tujuan kita adalah kita memberi supaya Tuhan memberkati kita, tidak. Kita memberi karena kita tahu itu adalah hak Tuhan yang tidak boleh kita tahan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah setia melayani. Ini adalah hal yang kadang-kadang kita mulai aku udah banyak pekerjaan, aku udah banyak bisnis, akhirnya kita mulai kurang untuk melayani Tuhan. Simple, melayani Tuhan bukan hal karena kita menjadi seorang pemimpin pujian atau singer atau siapapun. Melayani Tuhan yang pertama adalah ketika hati kita mau terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti misalnya kita yang punya pekerjaan menjadi seorang ibu rumah tangga. Melayani Tuhan seperti apa sih? Melayani Tuhan ya seperti kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, atau kita sebagai seorang mahasiswa, kita kuliah dengan benar, atau kita seorang pembisnis, kita memberikan pelayanan yang baik untuk para customer kita. Itu adalah salah satu bentuk kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti kita mengambil bagian banyak di dalam pelayanan, tidak, tetapi hati kita yang terus mau dituntun Tuhan, mau diajari Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan dalam pikiran kita melayani Tuhan itu adalah menjadi seorang leader worship, singer, pemimpin pujian, guru sekolah minggu atau apalah itu ya. Tetapi melayani Tuhan itu banyak hal dari kehidupan kita pribadi, dengan kita memberi
memberi senyum kita kepada orang yang lewat yang kita tidak kenal juga itu adalah salah satu pelayanan kita. Jadi kelima inilah cara simple kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun mesbah kita secara pribadi dengan Tuhan. Semoga kita semuanya bisa melakukan ini supaya kita benar-benar hidup di dalamnya dan kita merdeka di dalamnya. Itu dia penjelasan tentang kita belajar bagaimana membangun mesbah secara pribadi. Yang pertama kita tadi belajar tentang bagaimana kita bisa teduh, berdoa dan puasa, bersekutu. Yang keempat ada juga kita memberikan perpuluhan dan persembahan. Yang kelima setia melayani. Semoga kita apa yang kita belajar hari ini bisa membuat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan bisa membangun kembali yang tadinya sudah mulai merenggang, kembali lagi. Yang tadinya sudah on dengan Tuhan, semakin on lagi dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita puas untuk kita membangun mesbah dengan Tuhan. Ketika kita udah bisa membangun ini, pertahankan, bahkan kita harus meningkatkan lebih lagi kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, mesbah kita dengan Tuhan. Mari kita, saudara-saudari kita jadikan mesbah pribadi ini menjadi sesuatu kebutuhan bagi rohani kita, bagi meningkatkan bukan sekedar pengetahuan kita, tetapi bagaimana kita memiliki yang kedekatan yang begitu sangat dekat dengan Tuhan. Di situ yang kita mau diajari Tuhan. Ketika kita sudah mulai melalui proses-proses yang Tuhan izinkan, karena kita punya cara ini untuk kita bangun secara bersama-sama, kita latih bersama-sama, pasti kita bisa. Mari kita ya saudara-saudari yang terkasih Tuhan, kita bangun ini, kita mulai lagi. Ketika kita belum bisa, coba terus sampai menjadi kebutuhan. Terima kasih sudah menyaksikan Encristo TV hari ini. Tuhan Yesus memberkati.